Shalom, Bapak Ibu. Kita semua diberkati, amin. Kita semua sehat dalam perlindungannya ya. Walau 1000 rebah, lagu tadi luar biasa ya. Walau 1000 rebah, walau di luar sana banyak orang-orang yang terkena virus, tapi kita percaya bahwa itu tidak akan menimpa kita karena kita aman di dalam perlindungannya, amin. Ya, hikmat Tuhan ada pada kita. Mari kita buka di Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9, saya bacakan. Ini Yesus berkata bahwa akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan menemukan padang rumput. Dialah pintu. Ya, kalau kita masuk rumah pasti kan ada pintunya ya. Dan kalau kita masuk lewat jendela berarti itu maling ya, Bapak. Kita nggak mungkin masuk lewat jendela atau lewat atap ya. Kita selalu masuk melalui pintu. Nah, Tuhan berkata bahwa kalau kita masuk melalui Dia, kita pasti selamat dan kita menemukan padang rumput yang hijau. Ya. Kalau di bahasa Inggrisnya pasture, ya. Pasture itu adalah padang rumput yang hijau, padang rumput yang tenang. Dan setelah kita diselamatkan, kita akan menemukan tempat yang indah. Kita akan menemukan tempat yang begitu menenangkan jiwa kita. Topik pada bulan ini tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Kita merdeka kalau kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka apa yang bisa Tuhan merdekakan ya? Kalau sebelum kita terima dan kita percaya Kristus, mungkin ada di antara kita yang memiliki hubungan yang tidak sehat, ya. Baik itu hubungan suami istri maupun mungkin di dalam keluarga dengan orang tua, dengan adik atau dengan kakak, kita mengalami kepahitan. Atau mungkin kita terpenjara, ya terpenjara itu karena misalnya hutang, ya. Kita sudah coba membebaskan diri dari hutang, tapi kok terus-menerus sepertinya nggak bisa lepas dari hutang. Atau mungkin mengalami ketergantungan, misalnya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ya, yang sering kita berusaha, semakin kita berusaha, semakin kebiasaan itu kita ulang semakin sering ya. Atau kecanduan misalnya, atau mungkin tradisi. Ya kita terpenjara oleh tradisi. Ya walaupun kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi karena di dalam keluarga kita masih ada tradisi, mungkin masih harus berdoa, ziarah dan lain sebagainya. Ya, yang dalam hati kita menolak itu ya. Jadi tapi karena kita masih menghormati keluarga, akhirnya kita terpenjara. Ya. Atau karena orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, nah itu menimbulkan penjara duka cita, ya kita terpenjara oleh duka cita. Atau mungkin kekecewaan, depresi, ya, rasa bersalah, rasa malu, dan banyak hal lainnya yang memenjarakan kita. Nah, Tuhan datang, Tuhan sudah membukakan pintu, ya, akulah pintu, masuk melalui Dia, maka kita selamat, kita menemukan tempat yang tenang. Bagaimana Tuhan bisa membebaskan kita? Bagaimana Tuhan bisa memberikan kemerdekaan dari penjara masa lalu, dari penjara kekecewaan, dari penjara problem dan lain sebagainya yang selalu kita alami setiap waktu ya. Yang pertama adalah kita boleh lihat di Kisah Para Rasul ya, 16 ayat 26. Ini tentang pada saat Paulus dan Silas di penjara.
Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Di ayat sebelumnya, pada saat Paulus dan Silas itu dipenjarakan, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kita percaya bahwa kalau kita masih belum mengalami kemerdekaan di area tertentu, Paulus waktu di dalam penjara, dia mengalami mukjizat yang luar biasa. Dengan sikap hati yang benar, di dalam situasi di penjara yang dia lakukan adalah bukan meratapi diri, tetapi dia berdoa dan menaikkan puji-pujian. Kita percaya bahwa di saat kita masih mengalami ketergantungan, atau kita masih mengalami problem di area tertentu, kita boleh naikkan puji-pujian, kita boleh berdoa. Dan kita percaya bahwa gempa bumi yang dahsyat akan terjadi. Gempa bumi yang menghancurkan depresi, gempa bumi yang menghancurkan duka cita, gempa bumi yang menghancurkan kekecewaan, goncangan yang akan menghancurkan kepahitan, gempa bumi yang akan menghancurkan ketergantungan-ketergantungan kita. Itu akan kita alami. Amin semuanya. Jadi yang pertama, Tuhan yang akan membebaskan kita dari ketergantungan kita, dari kita masih belum merdeka di area tertentu. Kita percaya bahwa kita akan mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Yang kedua, kita boleh mengalami kuasa. Ya. Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Dan betapa hebat kuasanya yang bekerja bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Di dalam Living Translation dikatakan, I pray you'll understand how incredibly great God's power is to help those who believe Him. Saya berdoa supaya kamu dapat memahami betapa menakjubkan kuat kuasa Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan untuk menolong mereka yang percaya kepadanya. Jadi betapa besar ya, betapa kuat kuasa Tuhan untuk menolong kita semua yang percaya kepada Tuhan. Yang luar biasa adalah is the same mighty power that raised Christ from the dead. Itu adalah kuasa yang besar, yang sama, yang membangkitkan Kristus dari mati. Kalau kuasa yang sama, kuasa yang besar, ya, sudah membangkitkan Kristus dari mati, maka kuasa yang sama juga akan Tuhan berikan, kekuatan yang sama, yang begitu dahsyat, ya. Kalau Tuhan disalib, kemudian dia bisa bangkit. Itu dengan kuasa yang begitu luar biasa. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari seseorang yang bisa bangkit dari antara orang mati, ya Bapak Ibu. Nah, kuasa yang sama, yang bisa membangkitkan kematian kita karena masa lalu yang pahit, kematian kita karena mungkin duka cita, kematian kita karena kekecewaan, kematian kita karena mungkin hubungan yang rusak dengan keluarga, kematian kita karena ketergantungan, kematian kita karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kematian kita karena kita masih melakukan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa yang membangkitkan Kristus, the same mighty power that raised Christ from the dead. Kekuatan kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, itu yang akan menolong kita, ya. Kuasa yang dahsyat, kuasa yang besar, ya. Dan yang ketiga, Tuhan datang untuk membebaskan kita. Kalau sekarang kita masih di penjara di area tertentu, merasa dikungkung di area tertentu, kita percaya bahwa Tuhan datang untuk membebaskan kita.
Lukas 4 ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Pembebasan orang-orang tawanan itu bukan hanya berarti pembebasan secara fisik tawanan bahwa di dalam penjara. Kita juga bisa dipenjara oleh keinginan-keinginan kita, dipenjara oleh kepahitan kita, dipenjara oleh masa lalu kita, dipenjara oleh perasaan kita bahwa kita ini tidak mampu, dipenjara oleh berbagai macam pikiran-pikiran kita sendiri, ya. Karena musuh terbesar, ya, itu bukan iblis, ya, karena iblis sudah dikalahkan di dalam kuasa Kristus. Musuh terbesar itu adalah sebenarnya diri kita sendiri, ya. Musuh yang terbesar untuk kita bisa maju itu adalah diri kita sendiri. Perasaan bahwa kita tidak mampu, perasaan bahwa kita masih kekurangan di area tertentu, itu yang memenjarakan kita. Itu yang menghalangi kita dari kemerdekaan, mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Dan yang keempat, kita harus meyakini bahwa Kristus itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kita sama-sama tahu siapakah kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 6, ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita percaya bahwa Kristus adalah kebenaran. Maka Kristus itu yang akan memerdekakan kita. Pribadi Kristus itu yang akan memerdekakan. Dan yang kelima, kemerdekaan di dalam Kristus, kita sebagai anak-anaknya, kita harus percaya bahwa kemerdekaan di dalam Kristus itu adalah sebuah calling, adalah sebuah panggilan. Kita memang harus merdeka. Kalau kita sudah masuk ke dalam pintu, kita sudah masuk ke dalam Tuhan, masuk melalui Tuhan, kita sudah selamat, kita sudah menemukan tempat yang tenang, maka kita harus mengalami kemerdekaan itu sebagai satu panggilan. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi, kalau kita sudah merdeka, kita sudah dipanggil, kita tidak mengambil kesempatan untuk berbuat dosa. Tetapi fokusnya adalah layanilah seorang akan yang lain. Layani seorang akan yang lain bukan karena ketakutan, bukan karena kita takut tidak diberkati. Tetapi layanilah seorang akan yang lain karena kasih. Pada saat-saat seperti ini, justru inilah kesempatan buat kita untuk bisa memperhatikan satu sama lain. Bukan saat-saat kita untuk mengurung diri, ya. Mungkin ya stay at home, itu nggak masalah, ya, kita mengikuti aturan pemerintah. Tetapi bukan berarti dengan stay at home, kita tidak bisa membantu sesama kita. Kita tidak bisa memperhatikan, ya. Melalui gereja New Life, kita bisa memperhatikan. Melalui gereja New Life, kita bisa membantu. Dan melalui gereja New Life, kita juga bisa mendoakan. Justru ada kejadian ajaib, ya. Kalau tadi kejadian ajaibnya Paulus, gempa bumi, kemudian penjaranya, sendi-sendinya goyah, ya, itunya pondasinya, ya, dan terbuka semua pintu. Kalau yang kita alami adalah adanya virus yang kita nggak tahu kapan akan pergi, ya, Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa, mukjizat, kita justru mengalami kemerdekaan.
walaupun kita di rumah saja, secara fisik mungkin kita merasa terbelenggu. Merdekanya gimana? Saya mau kemana-mana aja dibatasi gitu ya. Merdekanya di mana? Justru merdeka dari dalam roh kita. Kita mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Disinilah saat-saat di mana kita benar-benar menyandarkan diri kepada firman Tuhan. Di mana kita benar-benar haus dan lapar. Di mana kita benar-benar ikut belajar seperti kata Pak Susilo, ya belajar taat, ikut ada kelas pelatihan, ya nanti hari Senin ya dan hari Jumat kita ikut di kelas Zoom ya walaupun melalui Zoom. Bahkan saya lihat ada ibadah ikut 2 kali ya, pagi ibadah, sore juga kita ibadah. Betul-betul saya percaya bahwa kita mengalami satu kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita alami bukan ditentukan oleh keadaan di luar kita. Mungkin keadaan di luar kita membelenggu fisik kita, membatasi ruang gerak kita. Tetapi roh kita mengalami kemerdekaan karena Kristus. Amin. Yang sering menjadi penghalang kita ya untuk bisa hidup di dalam kemerdekaan. Itu yang pertama adalah karena ya sekarang ini karena ini sudah eranya sosial media ya. Sosial media apalagi ada Instagram, ada Facebook dan lain sebagainya. Maka kita seringkali menuntut diri kita sendiri untuk menampilkan diri kita sebagaimana orang berpendapat tentang kita. Kita lihat Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Dalam versi The Message, the fear of human opinion disable, but trusting in God protects you from that. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Ternyata ketakutan akan pendapat orang itu akibatnya fatal sekali. Ini Alkitab yang bilang ya, disable. Disable tahu ya, disable itu apa? Lumpuh. Kalau kita terlalu takut akan pendapat orang, maka kita akan mengalami kelumpuhan. Kita mengalami tidak mampuan. Ya. Kita mau ngapa-ngapain takut. Nanti apa kata orang? Nanti orang membicarakan kita. Jadi kalau kita terlalu takut kepada pendapat orang, tadi kan takut kepada orang mendatangkan jerat. Nah, mendatangkan jerat itu adalah menjerat kita sendiri, ya, yang kena kita sendiri. Tetapi percaya kepada Tuhan melindungi kita dari semuanya itu. Ya. Kita lebih percaya kepada Tuhan daripada percaya apa kata orang. Kita harus tahu bahwa kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Kita nggak bisa membuat orang senang, ya. Bahkan Tuhan, kalau hari ini kita berdoa, minta hujan, Bapak Ibu, ada di tempat lain yang berdoa supaya jangan hujan. Ya. Jadi Tuhan pun harus memberikan prioritas, ya. Apalagi kita, ya. Kita harus memberikan prioritas mendengarkan apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Karena kalau kita sibuk dengan apa kata orang, maka akhirnya kita pakai masker, maskernya di luarnya ada gambar senyum ya Bapak Ibu ya. Padahal kita lagi nangis ya. Cuma orang nggak tahu kalau kita lagi nangis. Ya. Sekarang ini kan semua orang pakai masker, jadi kita nggak tahu orang itu lagi senyum atau lagi ketawa atau lagi marah, kita nggak tahu ya. Semua yang kelihatan matanya aja. Nah,
Jadi kita harus menjauhkan ketakutan tentang pendapat orang mengenai diri kita. Ya. Percayalah kepada Tuhan. Apa kata Tuhan tentang kita. Dan yang kedua, itu sosial media juga membuat kita itu mau selalu kelihatan sempurna. Ya. Jadi artis-artis ya, foto nyender di mobil baru ya, terus rumah baru, pokoknya yang baru-baru ya. Semuanya sempurna, kelihatannya semuanya kelihatan sangat-sangat ada roti Supreme ya, harganya 500.000 gitu ya. Itu roti apa ya? 3 biji harganya 500.000 ya. Oreo Supreme ya. Semuanya berlomba-lomba untuk menjadi sempurna ya. Menjadi sempurna dalam arti kata perfeksionis ya. Perfeksionis, tapi semuanya karena apa? Kepura-puraan. Jadi seolah-olah kelihatan baik ya. Yang pernah Pak Susilo sharingkan ya, makanya saya sangat menghargai Bapak Gembala kita dalam membantu saudara-saudara kita tidak diposting ya. Kita nggak mau kelihatan baik ya. Nanti diposting di Facebook ya, di Instagram sedang memberikan bantuan sembako gitu ya. Supaya apa? Kelihatan baik. Kita lihat di Lukas 16 ayat 15 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, ini ditujukan pada orang Farisi, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi oleh manusia dibenci oleh Allah. Dalam Contemporary English version-nya, you always heart. Ya. Tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hatimu. The things that most people think are important, ya. Hal-hal yang menurut sebagian besar orang itu adalah penting, are worthless as far as God concerned. Itu tidak berarti, ya, tidak penting menurut Tuhan. Jadi yang penting adalah Tuhan melihat hati, ya. God sees what is in your heart. Tuhan melihat hati kita. Pada saat kita membantu sesama kita, Tuhan tahu ya, apakah motivasi hati kita adalah karena untuk kelihatan baik ya. Kelihatan baik di depan orang. Kelihatan hebat di depan orang. Kelihatan sempurna di depan orang. Di sosial media. Atau karena memang betul-betul kita memberikan dari hati. Jadi tadi kita suka takut ya, takut pendapat orang, takut kata orang. Kita rubah. Kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita. Ya. Kita tidak fokus kepada kata orang, tapi kita fokus percaya kepada Tuhan. Trust in God. Ya. Yang kedua, kita tidak berusaha untuk kelihatan baik, tapi kita fokus melakukan perbuatan baik karena ucapan syukur, karena memang fokus kita adalah apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Ya. Mazmur 119 ayat 45. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Ya. I will live in freedom, because I only pay attention to what you say, Lord. Kita akan hidup di dalam kemerdekaan,
karena kita hanya memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Ya. Jadi kalau kita hanya fokus kepada apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan bilang, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Ada satu kesaksian ya Bapak Ibu tentang seseorang yang mengalami kemerdekaan dan dia mengalaminya karena pengampunan. Ya. Namanya Danny Duchesne. Ya, Danny ini adalah salah satu pelayan Tuhan di gerejanya Pastor Rick Warren. Jadi pada usia muda, waktu itu dia cerita malam Natal, ya. Jadi malam Natal bukannya dia bisa Natalan sama bapak ibunya, dia orang Amerika, ya. Bukannya bisa Natalan sama bapak ibunya, tapi malah bapak ibunya ditangkap karena menyelundupkan narkoba, ya, ditangkap di Meksiko. Karena dia merasa hancur hatinya, maka dia memutuskan bahwa mulai hari itu, ini kurang berapa menit ya Pak? Masih 8 menit Pak Bagus, masih 8 menit. Oh, ya, nggak kelihatan. Lanjut. Karena dia dendam ya sama orang tua, gara-gara orang tuanya dia harus sendirian ya, nggak ada siapapun yang memperhatikan dia, maka dia memutuskan bahwa dia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan narkoba. Ya, mulailah dia mengkonsumsi narkoba dan terus meningkat. Nah, karena dia nggak punya penghasilan, otomatis dia harus melakukan kejahatan. Ya, dia mulai mencuri, dia merampok, dan singkat cerita sampai dia membunuh 2 orang. Ya, di usia muda, umurnya masih 19 tahun waktu dia membunuh. Nah, dia ditangkap, dia diadili, dan dia harus menjalani yang namanya, kalau di sana itu, double life sentence. Ya. Double life sentence itu hukuman seumur hidup, tapi double gitu ya. Jadi ya, double seumur hidup di penjara, berarti ya nggak mungkin keluar gitu kan ya. Udah seumur hidup, double lagi gitu. Ya, jadi kan nggak mungkin dia bisa keluar dari penjara. Nah, setelah dia di penjara, kalau di Amerika itu, kalau yang Kristen dikunjungi ya oleh hamba Tuhan, didoakan. Ya. Jadi dia mengalami satu semangat ya. Terus dia membaca bukunya Pastor Rick Warren ya, Purpose Driven Life ya. Jadi dari situ dia belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan dia juga memberi semangat kepada teman-temannya di penjara. Nah, ada satu ayat yang jadi pegangan dia, walaupun dia itu di penjara ya, posisinya lagi di penjara, dan dia tahu bahwa dia nggak akan mungkin keluar dari penjara. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Tapi Yakobus 2 ayat 13 itu adalah ayat yang menjadi pegangan dia. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Mercy triumphs over judgment. Jadi kasih itu akan menang melawan di atas penghakiman, di atas hukuman. Nah, suatu ketika Pastor Rick Warren menyurati gubernur di sana itu kan Amerika negara bagian ya. Jadi gubernurnya disurati dan singkat cerita karena disurati oleh Pastor Rick Warren, gubernur membebaskan dia. Dia yang seharusnya dihukum seumur hidup menghabiskan sisa umurnya di dalam penjara. Dia bisa keluar dan dia bisa ikut pelayanan di gerejanya Pastor Rick Warren. Luar biasa firman Tuhan ya.
karena dia percaya bahwa belas kasihan akan menang atas penghakiman. Dia mendapatkan pengampunan, ya. Dia mendapatkan pengampunan, dia bisa itu terjadi setelah dia sekitar 35 tahun, ya. Di dalam penjara. Setelah 35 tahun dia di dalam penjara, Pastor Rick Warren menyurati dan dia bisa keluar. Kuasa pengampunan kita lihat di Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Daniel 9 ayat 9, pada Tuhan Allah kami, ya, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penyayang, Tuhan yang pengampun, ya. Ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Dan di Roma 8 ayat 1 ayat 2, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Jadi kita percaya bahwa kita yang sudah di dalam Kristus sudah mengalami kemerdekaan. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi masa lalu, tidak ada lagi kepahitan, tidak lagi hal-hal yang bisa memisahkan kita, ya, dari kasih Kristus. Ya, tadi pagi Pak Susilo sharing tentang kekhawatiran. Ya. Seringkali memang kekhawatiran itu masih menguasai kita. Ya. Kekhawatiran, ya. Ya, saya waktu pulang kerja, oh ya, sebelumnya karena sering dengar cerita bahwa di komplek ini sering ada ular, ya. Sering ada ular, jadi saya setiap sore lihat-lihat ke belakang, ada ular nggak ya, gitu kan. Pasang lampu dan lain sebagainya, ya. Pasang lampu terang-terang gitu kan. Ternyata waktu pulang kerja malam-malam lagi mau belok ke rumah, ada ular dengan gagahnya nyebrang di depan mobil, ya Bapak. saya harus kasih jalan, ya. Harus kasih jalan, ularnya lewat dan ularnya itu masuk ke sebelah rumah, ya. Ke sebelah rumah. Jadi kita sering takut khawatir akan hal-hal tertentu, ya. Akhirnya apa? Kejadian, ya Bapak Ibu. Khawatir sama ular, akhirnya bisa lihat ularnya dengan live, ya. Lihat live ularnya, ya. Jadi seperti murid Yesus, ya, di Yohanes 20 ayat 19. Murid-murid Yesus berkumpul mengunci pintu karena apa? Takut kepada orang-orang Yahudi, ya. Pada saat Tuhan Yesus disalib, mereka berkumpul, mereka kunci pintu. Ya, mereka takut, ya. Mereka takut ditangkap. Tetapi Tuhan berfirman, ya, bahwa di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita mengalami kekhawatiran di banyak area, ya, atau ketakutan akan suatu hal tertentu yang sebenarnya tidak beralasan, ya, seperti yang saya alami, yang pada akhirnya malah terjadi, ya. Mazmur 55 ayat 22, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya, cast your burden to the Lord, releasing the weight of it, and He will sustain you. Jadi
lepaskanlah bebanmu kepada Tuhan, lepaskan semuanya beban itu, dan Ia akan memelihara kamu. He will never allow, ya. Jadi Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan the righteous to be moved, made to sleep, fall or fail. Dia tidak akan pernah membiarkan orang benar itu tergelincir, jatuh atau gagal. Kalau kita khawatir di area tertentu, kita percaya bahwa kita adalah orang benar yang kita dibenarkan oleh karena Kristus. Kita percaya firman ini berkata, Dia tidak akan membiarkan orang benar itu jatuh, gagal, atau tergelincir. 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi, kita sudah percaya tentang kebenaran, dan kita percaya bahwa Allah itu kasih, maka kita percaya bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Biarlah kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dia akan memelihara kita, dan kita telah mengenal kasih itu. Ya, kita mengenal Allah, dan Allah itu adalah kasih, dan kita tetap berada di dalam Dia. Maka seharusnya kita tidak lagi mengalami ketakutan. Karena kasih Allah itu yang akan melenyapkan ketakutan itu. Dan yang terakhir, kita harus percaya bahwa setiap rencana Tuhan itu adalah baik adanya. Ya, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala rencana Allah itu selalu baik, ya. Kalau pada saat Tuhan Yesus disalib, kelihatannya seperti duka cita. Kelihatannya murid-murid mengalami keputusasaan, ya. Semuanya sudah berakhir, semuanya sia-sia karena juru selamat yang mereka percaya, yang memberikan mukjizat, ya, mengajar berbagai banyak hal, ternyata harus disalib. Tetapi ternyata itu mendatangkan kebaikan, yaitu pada saat Tuhan Yesus bangkit, ya. Pada saat Tuhan Yesus bangkit terjadi mukjizat yang luar biasa, dan segala rencana Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Setelah Tuhan naik ke surga, murid-murid Yesus mengalami kebangunan yang luar biasa, ya, karena Roh Kudus, ya, turun atas mereka. Jadi kita percaya bahwa kalau sekarang ini mungkin ada virus yang membatasi ruang gerak kita, dan secara ekonomi juga sudah sangat berpengaruh. Tapi kita percaya bahwa ada kebaikan, ya, di balik itu semua. Bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saat ini kita bisa berkumpul bersama melalui Zoom, kita bisa belajar firman. Kalau kita bisa lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ada rencana yang luar biasa. Ya. Kalau lebih banyak anak-anak yang tadinya mungkin tidak peduli, ya, baca firman, nggak mau berdoa, ya, dengan adanya peristiwa ini, kita percaya bahwa banyak anak-anak yang kembali kepada Bapaknya, yang mengandalkan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa virus ini bukan dari Tuhan, tapi kita percaya bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya.
Kita tetap menaruh pengharapan, kita tetap percaya bahwa ini akan segera berlalu, dan kita percaya bahwa kita semua dikuatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemerdekaan yang sudah Engkau berikan Tuhan. Bahwa Engkau sudah menebus dosa dan pelanggaran kami melalui tubuh-Mu yang dipakukan di kayu salib. Dan Engkau sudah menebus segala kekhawatiran kami, ketakutan kami, masa lalu kami, kekurangan-kekurangan kami, kelemahan-kelemahan kami. Engkau sudah memerdekakan Tuhan melalui kuasa darah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami kemerdekaan di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh mengalami kemerdekaan di semua area kehidupan kami Tuhan. Kami tidak lagi berfokus kepada diri kami sendiri, tapi kami berfokus untuk boleh Tuhan ikut ambil bagian untuk melayani sesama dengan kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu selalu menguatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.